Halo warga pecinta KDM. Baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi ditemui oleh seorang wanita cantik, seorang janda cantik yang berasal dari Malaysia, guys. Wow, luar biasa. Janda cantik ini bukan sembarangan janda, guys, tapi dia adalah DPR ya di Malaysia. Dia anggota parlemen ya. Kalau di Indonesia itu DPR RI, guys. Wow, seorang wanita cantik yang sudah janda, yang sudah 2 kali menikah, tapi cerai, menemui Kang Deddy Mulyadi. Dan saya melihat ada semacam chemistry gitu ya, kalau saya perhatikan. Dan Kang Deddy Mulyadi juga ngegoda gitu ya, ngegoda-goda sang janda herang ini. Luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apa tujuan daripada janda cantik ini menemui Kang Deddy Mulyadi? Apakah karena dia kelepek-kelepek dengan Kang Deddy Mulyadi? Apakah karena dia cinta dengan Kang Deddy Mulyadi? Apakah karena dia suka dengan Kang Deddy Mulyadi? Apa sebenarnya tujuan perjumpaan mereka? Kemudian, kalau saya perhatikan ya, Kang Deddy Mulyadi itu biasanya ya nggak seakrab ini terhadap perempuan. Ya biasa aja kalau ngegombal itu biasa aja. Tapi saya melihat Kang Deddy Mulyadi ini oh, lumayan lah ya, lumayan dapat ya chemistry-nya. Tunggu restu daripada putrinya yaitu Nihiang ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Nihiang memberikan restu? Apakah Nihiang mengizinkan Kang Deddy Mulyadi menikah lagi? Jadi pertemuan daripada Kang Deddy Mulyadi dengan anggota parlemen asal Malaysia ini, ya biasa disebut dengan ketua parlemen ya. Kalau di Indonesia itu semacam DPR RI ya. Dia menemui Kang Deddy Mulyadi baru-baru ini di Lembur Pakuan. Tujuannya apa? Tujuannya mereka bertukar pikiran ya, bekerja sama untuk membina yang namanya karakter anak-anak muda gitu ya. Kalau saya perhatikan wanita cantik ini ya biasa disebut dengan Rara, walaupun namanya agak susah ya, disingkat dengan Rara. Namanya agak ke Inggris-Inggrisan ya, tapi disingkat dengan Rara ya. Saya lupa namanya ya, nama panjangnya. Susah banget ya, Hese ya. Cek Kang Deddy Mulyadi Hese ya. Susah ya. Nah, jadi Mbak Rara ini ternyata kalau saya perhatikan backgroundnya, dia bukan orang sembarangan, guys. Dia salah satu wanita Malaysia atau wanita orang Melayu yang tembus ke parlemen ya. Di dapilnya ya, bukan di seluruh Malaysia, tapi di dapilnya. Luar biasa. Ya, kemudian si Mbak Rara ini ya, karirnya itu bukan kaleng-kaleng, guys, ya. Karirnya itu dia adalah seorang pengusaha gitu, pebisnis, bukan sembarangan. Nah, konon katanya Mbak Rara ini sudah 2 kali menikah tapi cerai. Ya kawin-kawin cerai lah. Tapi menurut saya pribadi sah-sah aja kalau misalnya cerai ya kan, ya nggak jadi masalah ya. Kang Deddy Mulyadi juga kan sekarang statusnya duda ya, duren, ya duda keren. Ya. Jadi kemungkinan dugaan saya Mbak Rara ini melihat Kang Deddy Mulyadi itu berseliweran di media sosial ya, karena Kang Deddy Mulyadi ini kan gubernur konten ya, gubernur yang sangat dekat dengan media sosial ya. Tiap hari ya dia pasti post ya kan, post di YouTube, post di Instagram, di IG ya, kemudian di TikTok dan sebagainya. Menurut saya ini sangat-sangat luar biasa ya. Sangat-sangat dekat dengan media sosial. Nah, ketika dekat dengan media sosial, maka negara lain juga melirik gitu ya. Oh, ternyata ada pemimpin seperti ini ya. Wah, luar biasa. Sehingga Mbak Rara ini tertarik gitu ya, belajar. Sama seperti Shirley Juanda ya, Gubernur Maluku Utara. Datang ke Kang Deddy Mulyadi ya, bertukar pikiran ya. Karena apa? Karena media sosial juga. Jadi media sosial itu sangat-sangat powerful sekali, guys ya. Menurut saya seorang politisi itu sah-sah aja kalau bermedia sosial, nggak jadi masalah ya. Cuman kan banyak yang nggak viral gitu ya. Mohon maaf ya, Gibran tuh nggak viral ya. Kalau dia bikin YouTube tuh nggak viral kan YouTube-nya, nggak terlalu menarik ya. Kemudian banyak tuh ya sebenarnya konten kreator atau banyak tuh kalau saya perhatikan politisi yang mengupload kegiatannya tapi nggak terlalu viral gitu. Kalau Kang Deddy kan viral, kenapa Kang Deddy bisa cepat viral gitu konten-kontennya? Kalau saya perhatikan itu karena Kang Deddy itu nggak fokus konten tapi fokus kerja, tulus gitu.
Jadi ini 2 hal yang berbeda ya. Banyak orang mengatakan bahwa Kang Deddy ini fokus bikin konten, enggak, dia fokus kerja. Nah, dia fokus melayani. Nah, ketika dia fokus melayani, fokus kerja, lalu disorot sama kamera, jadi natural gitu, nggak dibuat-buat. Kalau konten kreator itu kan seperti Atta Halilintar misalnya, itu kan nggak natural ya, dibuat-buat ya, karena fokusnya apa? Fokusnya konten, bukan kerja. Jadi pekerjaan itu konten, tapi Kang Deddy kan nggak. Pekerjaannya yang direkam gitu, bukan mengontenin pekerjaan. Ini 2 hal yang berbeda ya. Kang Deddy itu fokus kerja dan direkam. Berbeda dengan Atta Halilintar misalnya. Atta Halilintar itu kalau misalnya ngegerebek misalnya ngegerebek rumah misalnya, dia fokus itu hiburan gitu ya, entertain, bukan fokus kerja gitu. Nggak peduli Atta Halilintar ya dari mana dia dapat duitnya gitu, nggak peduli ya. Ya yang penting mobil mewah apa segala macam itu yang dipamerkan. Tapi kalau Kang Deddy nggak seperti itu ya. Kang Deddy itu fokus kerja. Nah, sama hal dengan Mbak Rara. Mbak Rara ini sering melihat Kang Deddy di sosial media berseliweran sehingga dia tertarik gitu ya. Dia pengen mengembangkan ya, seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy di Malaysia. Sangat luar biasa wanita bernama Mbak Rara nih ya. Kalau misalnya dia misalnya nih ya viral di Malaysia, ya bisa aja dia eh, jadi gubernur ya, setara dengan gubernur di sana atau bisa jadi perdana menteri gitu ya, PM gitu. Ya, wanita perdana menteri Malaysia pertama gitu, sangat luar biasa. Kalau di Singapura sudah ada ya wanita perdana menteri Singapura. Tapi kalau perdana menteri apa presiden ya di Singapura ya? Wanita muslim tuh. Tapi kalau di Malaysia itu masih sangat jarang kalau saya perhatikan karena Malaysia itu kan kerajaan ya. Itu kalau saya perhatikan. Jadi dalam sejarahnya sangat jarang Malaysia itu belajar ke Indonesia. Tapi kalau saya perhatikan kali ini Malaysia belajar ke Indonesia, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Nihiang akan memberikan restu terhadap Kang Deddy Mulyadi? Apakah memberikan izin gitu untuk menikah lagi? Menurut kalian gimana? Apakah Nihiang ini akan memberikan ya semacam kebebasan kepada Kang Deddy Mulyadi? Jadi kalau saya perhatikan itu ya, Kang Deddy Mulyadi itu sangat setia dengan keluarga. Dia tidak menikah, ya rela menduda karena apa? Karena setia dengan janjinya terhadap Nihiang gitu. Dia fokus membesarkan anak gitu ya. Dia fokus bekerja. Menurut saya itu sangat-sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Mantan istrinya sudah menikah, tapi Kang Deddy Mulyadi masih belum menikah. Tapi itu artinya kalau saya perhatikan tuh ya dia adalah seorang pria sejati gitu, pria yang sangat setia gitu, nggak terburu-buru menikah. Ya, ketemu yang pas dulu baru dia menikah. Bagaimana dengan gombalan Kang Deddy Mulyadi terhadap Mbak Rara yang berasal dari Malaysia ini, janda cantik yang berasal dari Malaysia ini? Menurut saya tuh ya sah-sah aja, normal-normal aja kalau dia ngegombalin ya. Apakah ada lebihnya dari cewek lain? Kalau saya perhatikan nggak terlalu ya, biasa aja ya. Dugaan saya Kang Deddy Mulyadi nggak bakal gitu ya. Tapi nggak bakal kepincut maksudnya. Tapi Kang Deddy Mulyadi ada rencana nanti ke Malaysia, guys. Ada rencananya pergi ke Malaysia untuk menemui Mbak Rara. Ya, kata Kang Deddy Mulyadi, saya akan pergi ke Malaysia menemui Mbak Rara. Sekalian memboyong Mbak Rara ke Indonesia dan memberikan lamaran dengan nada bercanda. Ya mungkin ya bisa aja baper ya kan. Mbak Rara jadi baper gitu. Meleleh gitu. Ya kan. Tapi ya sah-sah aja kalau misalnya ada gubernur ngegombal seperti itu, sah-sah aja. Itu kan justru natural ya kalau saya perhatikan. Kang Deddy itu kan natural ya. Apa adanya gitu, nggak jaim gitu kalau saya perhatikan ya. Oke ya. Terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini ya. Sebelum saya tutup, saya ada pantun bagi yang nonton video ini. Jalan-jalan ke Lembur Pakuan, siangnya beli lemper. Jangan ngaku fans Kang Deddy Mulyadi kalau masih buang sampah sembarangan. Nggak nyambung ya, tapi disambung-sambungin aja dah. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya pecinta KDM, salam satu papan.